Yo, halo semuanya, pecinta mix parlay, single bet, dan bola jalan. Jumpa kembali di YouTube channel Ketua Parlay. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat terus ya anggotaku. Oke anggotaku, di video hari ini Ketua akan membawa 4 pertandingan dari Liga Campuran ya anggotaku. Seperti biasalah ya kan. Oke anggotaku, sebelum kita masuk ke prediksi pertama, kita review dulu ya kan bil-bil yang semalam ya anggotaku. Ya kan, langsung saja kita lihat ya anggotaku. Ini anggotaku, ini dia bil HDP konten YouTube kita semalam ya anggotaku. Ya kan, di sini lagi-lagi kita kena L1 ya anggotaku. Ya kan, ini ya di pertandingan Jong Ajax versus Eindhoven anggotaku. Di sini Ketua mengambil di Jong Ajax dengan tahan seperempat poin. Di sini skor berakhir dengan 1-1 atas. Di sini draw yang anggotaku. Di sini skor berakhir dengan 1-1. Di sini kita menang separuh yang anggotaku. Ya kan. Di pertandingan Breidablik versus Viking Gurreikan Javik anggotaku. Di sini kita mengambil di Breidablik dengan tahan setengah poin yang anggotaku. Di sini skor berakhir dengan 3-1 atas kemenangan Breidablik yang anggotaku. Di sini kita menang. Di pertandingan Hatayspor versus Trabzonspor anggotaku. Di sini kita mengambil di Trabzonspor dengan mengepur setengah poin. Di sini skor berakhir dengan 3-2 yang anggotaku atas kemenangan Hatayspor yang anggotaku. Di sini kita yang anggotaku, padahal udah menit 80 semalam skornya 2-0 yang anggotaku atas kemenangan Trabzonspor, tapi entah kenapa bisa kebobolan langsung 3 yang anggotaku. Ya kan, ini ya Hatayspor ini akhirnya kalah lah kita di sini anggotaku di Hatayspor yang anggotaku. Di sini skor berakhir dengan 3-2 yang anggotaku. Ya kan, di pertandingan Sporting Lisbon versus Rio Ave yang anggotaku. Di sini kita mengambil di Rio Ave. Di sini kita mengambil di Sporting Lisbon dengan tahan dengan mengepur 1/3/4 poin. Di sini skor berakhir dengan 2-0 atas kemenangan Sporting yang anggotaku. Di sini kita menang separuh yang anggotaku. Di sini kita kalah 1 yang anggotaku. Di sini yang anggotaku, padahal bisa di menit-menit akhir kita dibantai yang anggotaku dengan 3-2 yang anggotaku. Padahal menit-menit 70-an lah, 78 atau menit 80 itu anggotaku ya kan, dimenangkan oleh Trabzonspor 0-2 yang anggotaku. Tapi dibalikkan 3 anggotaku ya kan, langsung KO kita anggotaku. Di sini langsung kalah ya kan. Tapi nggak apa-apa lah ya kan anggotaku, karena kegagalan adalah kunci dari kesuksesan semua yang anggotaku. Tetap semangat, jangan pernah putus asa. Kita gaskan lagi malam ini yang anggotaku. Ya kan, gas terus, jangan kasih kendor yang anggotaku. Ya kan. Oke anggotaku, sesudah kita mereview bil-bil itu tadi semuanya ya kan, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama. Tetapi jangan lupa anggotaku, sediakan dulu rokok sama kopinya ya kan, biar kita agak relate membahas putaran pertandingan sepak bola ini anggotaku. Oke anggotaku, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama antara Juventus versus Lecce yang anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh Bandot anggotaku ada di 1 1/4, 3/4, dan 1,5. Sedangkan di over undernya ada di 2,5, 2,3/4, 2,1/4, dan 3 yang anggotaku. Ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Juventus anggotaku, di sini Juventus berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Lecce anggotaku, di sini Lecce berhasil memenangkan 3 kali pertandingan dan 2 kali pertandingan berakhir dengan draw. Sedangkan di 5 perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Juventus 3 kali anggotaku dan draw di sini 2 kali anggotaku. Ya kan, ini ya. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Juventus anggotaku yang tidak dapat bermain ada 3 pemain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 1 pemain. Sedangkan di tim Lecce di sini anggotaku yang masih ada 2 pemain yang masih dipertanyakan yang anggotaku. Ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara.
Di peringkat klasemen sementara anggotaku di sini Lecce berada di peringkat 3 dengan meraih poin 11 poin. Sedangkan Juventus di sini anggotaku berada di peringkat 4 dengan meraih poin 10 poin. Anggotaku di sini anggotaku ini hanya selisih 1 poin aja anggotaku di peringkat klasemen ini anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Lecce aja anggotaku dengan tahan 1/4 poin. Sedangkan di operandernya ketua sarankan untuk bermain di over 2,5. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 2-1 ataupun 2-2 nanti di sini anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang kedua antara Sevilla versus UD Almeria. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1/3, 1/4, dan 1/2. Sedangkan di operandernya ada di 2/3, 3 dan 2,5 anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Sevilla anggotaku, di sini Sevilla hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Almeria anggotaku, di sini Almeria hanya berhasil seri 2 kali dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Sevilla 4 kali, Almeria 1 kali anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku di sini Sevilla berada di peringkat 17 dengan meraih poin 4 poin, sedangkan Almeria di sini anggotaku berada di peringkat 20 dengan meraih poin 2 poin aja anggotaku ini ya. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Sevilla aja anggotaku dengan mengepur 3/4 poin, sedangkan di operandernya ketua sarankan untuk bermain di over 2,5. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 3-0 atas kemenangan Sevilla anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang ketiga antara Mallorca versus Barcelona anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1/4, 3/4, dan 1,5. Sedangkan di operandernya ada di 2,5, 2/3, 2/4, dan 3 anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Mallorca anggotaku, di sini Mallorca hanya berhasil menangkan 1 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Barcelona anggotaku, Barcelona berhasil menangkan 5 kali pertandingan anggotaku. Dalam 5 laga terakhir Barcelona anggotaku, di sini Barcelona berhasil membantai semua anggotaku, ya kan ini ya. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Barcelona 5 kali pertandingan anggotaku. Sedangkan Mallorca belum pernah menang sama sekali kalau berhadapan dengan Mallorca anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini Barcelona berada di peringkat 1 dengan meraih poin 16 poin, sedangkan Mallorca di sini anggotaku berada di peringkat 16 dengan meraih poin 5 poin aja anggotaku ini ya. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Mallorca aja anggotaku dengan tahan 1/4 poin. Sedangkan di operandernya ketua sarankan untuk bermain di under 2/3/4. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-1 ataupun draw nanti di sini anggotaku. Di sini ketua yakin akan berakhir dengan draw anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang terakhir antara Istanbulspor versus Galatasaray anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1,5, 1/4, 1/3/4, dan 1. Sedangkan di operandernya ada di 3/4, 3,5, 3, dan 3/3/4. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Istanbulspor anggotaku, di sini Istanbulspor hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan.
Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Galatasaray anggotaku, di sini Galatasaray berhasil menangkan 4 kali pertandingan dan 1 kali pertandingan berakhir dengan draw. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Galatasaray 4 kali dan 1 kali pertandingan berakhir dengan draw yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini Galatasaray berada di peringkat 2 dengan meraih poin 3 poin. Sedangkan Istanbul Sport di sini anggotaku berada di peringkat 19 dengan meraih poin 2 poin aja yang anggotaku ini anggotaku, ya kan ini ya. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Galatasaray aja yang anggotaku dengan mengepur 1/4 poin, sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di over 3/4. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-3 atas kemenangan Galatasaray yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, dari 4 pertandingan yang ketua prediksi, seandainya tidak ada yang cocok sama ketua, jangan dipaksakan yang anggotaku, utamakan prediksi sendiri ya kan. Kalau anggotaku semua merasa cocok dengan prediksi ketua, gas, jangan kasih kendor dan jangan kasih ampun anggotaku. Oke anggotaku, sekian prediksi pada hari ini. Jangan lupa dukung terus channel YouTube ketua dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa anggotaku, bagikan ke teman-teman kalian semua supaya ketua semakin semangat membuat video-video tentang seputaran pertandingan sepak bola. Oke anggotaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ketua Parlay pamit undur diri. Salam JP.